Kali ini kita akan mengeksplor desa wisata Cunca Wulang yang merupakan desa tujuan wisata di Kecamatan Embeliling, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Destinasinya yaitu air terjun Cunca Wulang. Nama air terjun inilah yang dijadikan nama desa. Jarak dari ibu kota Kabupaten Manggarai Barat yaitu Labuan Bajo bisa ditempuh dengan waktu 1,5 sampai 2 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan. Sesampainya di Desa Wersawe, para pengunjung harus melanjut perjalanan dengan trekking atau berjalan kaki menelusuri hutan, dan di sini pengunjung akan dipandu oleh guide dari penduduk sekitar. Kawasan wisata air terjun Cunca Wulang sekejap mata nampak seperti wisata Green Canyon di mana aliran airnya berada di antara bebatuan dan tebing besar. Destinasi wisata air terjun Cunca Wulang di Labuan Bajo menjadi salah satu spot wisata yang banyak diminati turis dari seluruh dunia. Wisata air Cunca Wulang memiliki pesona dan juga keunikan pada cerita seputar nama air terjun Cunca Wulang. Jika diartikan Cunca artinya air terjun sedangkan Wulan berarti bulan. Air terjun Cunca Wulang berada pada kawasan hutan Embeliling, dan berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut, menjadikan udara yang ada di sekitar lingkungan air terjun menjadi sangat sejuk. Kita menyeberangi jembatan kayu yang merupakan penghubung di atas sungai yang mengalir dari Cunca Wulang. Jembatan ini terbuat dari kayu dan maksimal hanya 2 orang atau sekitar 8. Udah? Kita melewati jembatan kayu yang agak sedikit lari. Lah kan nanti ini pulangnya. Bila diartikan dalam bahasa Indonesia, Cunca dan Wulang sendiri berarti air terjun dan bulan. Lokasi Cunca Wulang berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut sehingga udara di sekitarnya pasti akan terasa sejuk. Air terjun ini sekilas terlihat seperti Grand Canyon versi kecil dengan aliran sungainya berada di antara tebing bebatuan besar. Batu-batuan yang berupa tebing tersebut membuat banyak wisatawan ingin menikmati sensasi untuk loncat dari atas batu dari ketinggian 6 meter. Untuk meloncat terutama dari titik tinggi tertentu harus dikonsultasikan dahulu kepada guide, untuk menghindari hal-hal yang membahayakan wisatawan. Sekarang kita udah ada di Cunca Wulang, merupakan air terjun yang menjadi favorit para wisatawan, terutama turis asing, untuk berenang atau sekedar mencoba adrenalin untuk loncat dari ketinggian kurang lebih 5-6 meter dari cliff atau dari tebing, kemudian meloncat ke sungainya. Seperti kita lihat, banyak sekali wisatawan atau turis asing yang berenang. Jadi gimana sobat? Kalian mau mencoba juga? First try. Woo! Dia pakai yang nano itu.
Itu lagi. Itu Ya. bukan. Hello, my name is Matthias. Welcome in this beautiful waterfall. Okay. Where do you from? I'm from Belgium. From Belgium. Yeah. So you from Labuan Bajo and then you came to Yeah. Cincawulang. Yeah, indeed. Okay. You just go to Cincawulang or you go to the other destination? This is the first destination, but we're gonna do other destinations as well. Okay. So this is the first, your first destination in Yeah. Labuan Bajo, Yeah. right? It So is. what do you think after you jump from the cliff? It was really nice, really refreshing, but only a strong current. Oh, really? Yeah. Because I think that's a strong current in Yeah. Like In the deep, yeah. Yeah, there's a really strong current. Okay, so what do you think? You want to jump again or not? I will jump again. Okay. So we will see you jump again. All right, I will jump again. Thank you. You're welcome. Itu tadi ada orang tua kita jadi berburu rusa di sini. Jadi begitu rusa larinya langsung ke kolam ini. Begitu mereka mau tangkap, akhirnya takut basah mereka punya baju dan celana. Akhirnya mereka bikin telanjang semua, pergi tangkap ini rusa. Begitu sudah tangkap ini rusa langsung bawa ke pinggir. Mau pulang sudah mereka sudah belah-belah mau pulang. Akhirnya sudah sore, sudah gelap. Akhirnya begitu mereka tunggu sampai jam 10 malam, akhirnya ini bulan terang sudah ada, baru mereka balik. Makanya mereka nama dulu itu ini air terjun ini Cuncabulang. Ya, Cuncabulang. Karena mereka bahasa Indonesianya ya, pulang. Iya, iya. Ya, jadi itu bahasa daerah sini Cuncabulang. Terus harus nama desa kita juga mereka bilang harus nama Cuncabulang. Ya, gitu. Supaya jangan orang ini, ya, supaya orang terkenal gitu. Terus kami kalau setiap tahun kalau tidak ada hujan kering, jadi kami datang festival adat di sini. Jadi Sembelih. ya sembelih di sini. Jadi di atas itu di puncak Sembelih itu. apa dia? Satu ekor ayam putih, satu ekor ayam merah, satu babi kecil. Karena di sini kan dua airan. Jadi kami datang harus makan di bunuh di sini, makan di sini semua. Tidak boleh bawa pulang ke kampung. Yang Muslim bawa, yang Muslim makan ayam, yang Katolik makan babi. Babi kecil pak. Bukan babi bule, Nah, babi yang hitam. ya. Terus bikin telur yang sudah masak itu dibelah, sembako yang biasa orang tua dulu yang bikin guling itu, Ya. taruh bikin lingkaran daun pisang. Sudah itu Bagi-bagi. ya bagi-bagi itu. Jadi dia punya ayam yang di bawah apanya itu, dia punya sayap-sayap yang kecil itu diambil kasih sama.
terjun. Kemudian Wulang itu sebenarnya tadi ada cerita, nanti di slide berikutnya itu ada cerita tentang awalan dari namanya Wulang. Wulang itu pulang sebenarnya bahasa Mangarenya ya. Nanti ada cerita sendiri segmen itu. Saya cerita khusus geologinya. Jadi geologinya Cuncah Wulang ini berada di satuan batu gamping berlapis PML. Batu gamping ini kalau kita lihat warnanya kelabu, kemudian dia pecah, kemudian dia terstrukturkan. Karena sebenarnya memang ini air terjun ini adalah manifestasi dari struktur sesar yang berarah tenggara barat laut, sehingga dia membentuk ini lintasan air terjun ini. Kemudian dari sisi umur, hasil dari pengamatan atau penelitian di laboratorium, umur itu ini termasuk di bawah formasi Kiro. Kalau formasi Kiro itu 23 juta tahun yang lalu, Miosen tengah. Ini termasuk di Miosen awal, 25 juta tahun yang lalu. Sehingga kalau kita bisa cerita, ternyata ini dulu, kemudian diendapkan formasi Kiro di atasnya. Kemudian ada juga formasi satuan gunung api tua, dan selanjutnya formasi Bari di atasnya. Sehingga kalau sampai hari ini kita ngomong bahwa ini yang paling tua untuk perjalanan kita sampai 2 minggu kemarin. Terus kalau kita lihat juga di sini banyak sekali keretakan-retakan batu gamping. Ini adalah kalau sesar utamanya berarah barat laut tenggara, otomatis dia orde satunya memotong dia. Ini kan memotong dia. Dia barat daya timur laut ini arahnya. Jadi memang nanti ada, kalau sesar itu ada sesar utamanya orde 1, orde 2, orde 3 dan selanjutnya. Dan itu merupakan manifestasi-manifestasi yang bisa kita lihat di lapangan. Masih ya Bu, ya. Saya mau menanyakan nih Pak, kan kita lagi ada di Cuncah Wulang ya, salah satu destinasi wisata favorit nih bagi turis asing, terutama untuk mereka mencoba terjun dari klif atau dari tebing yang kira-kira jaraknya 5-6 meter ke bawah. Nah, kalau dari sisi geologinya sendiri nih, terutama perlindungan, kita berbicara secara perlindungan ya, karena ESDM ini tidak hanya berbicara tentang eksploitasi, tapi juga bagaimana kita menjaga atau melindungi geologi, warisan-warisan geologi yang ada di sekitar kita. Nah, untuk perlindungannya sendiri, untuk Cuncah Wulang dan terutama objek-objek wisata geologi yang ada di Manggarai Barat ini seperti apa? Mungkin bisa jelaskan pada kami. Sebenarnya kami di Badan Geologi mempunyai tugas memang mengidentifikasi dan menetapkan kawasan-kawasan mana yang harus kita tetapkan sebagai kawasan cagar alam geologi. Tetapi sebelum itu memang seharusnya ini diusulkan dulu untuk geoheritage-nya, diwarisankan di ketetapan menteri nanti warisan geologinya. Kemudian teman-teman dari PAG akan turun untuk evaluasi kawasan mana saja yang memang layak kita lindungi dan mana yang bisa kita kembangkan untuk proyek berikutnya. Terkait dengan situs Cuncah Wulang ini, memang secara geologi dia memang sudah berumur lebih paling tua di sini, sehingga memang kita harus layak dilindungi. Paling tua di Manggarai Barat atau di Manggarai? Sementara kita datengin ini masih ini masih paling tua di Manggarai sementara ini. Jadi nanti kita nggak tahu ya di bawahnya ini ada apa lagi. Karena kemarin dari yang paling muda itu kita dapat aluvia, kemudian satuan gunung api, kemudian satuan gunung api tua, kemudian satuan Wehekang yang dia bersisipan atau menjadi dengan satuan formasi Laka, kemudian di bawahnya ada formasi Bari, kemudian ada formasi Kiro, dan terakhir ini kita dapatkan yang terakhir sekarang kita formasi batu gamping berlapis. Sebenarnya ini menyambung dengan yang di situs Cuncah Jami tadi. Kalau Cuncah Jami itu adalah manifestasi dari dia letusan dari Gunung Beniling Purba. Jadi Beniling Purba ini meletus pada 3 juta tahun yang lalu, sehingga dia membentuk lava yang mengerut atau mengerut mengerut kayak keriput. Jadi dia
dia seakan langsung mendingin sehingga membentuk kekar-kekar kolom, dan kita harus mencari hubungan kekar kolom yang ada di Cuncah Jami dengan kekar kolom yang ada di Buit, kemudian apakah ada di tempat-tempat lain, sehingga kita bisa merekonstruksi seberapa besar sih luas kaldera Cuncah Jami ini sebenarnya. Kaldera Purba Meliling ini kita akan delineasi seperti apa, sehingga nanti memang setelah itu semua dikumpulkan, kita ketemu sama Pemda, kita tentukan mana yang memang harus kita lindungi, karena memang ada beberapa tempat apakah kita mau semua kita lindungi atau kita pilih, kan tidak harus semuanya, yang penting ada beberapa yang bisa menggambarkan keadaan geologis lokal di sini seperti apa gitu. Jadi kalau bisa saya simpulkan bahwa sebenarnya kita bisa membuat suatu KCAG atau kawasan jagar alam geologi yang menceritakan asal mula Manggarai ini terbentuk seperti apa, yang betul. Diwakilkan dari masing-masing objek wisatanya, seperti ada liang gua, kemudian juga ada Cuncah Wulang, kemudian tadi Bapak sebutkan ada kekar kolom, gitu kan. Jadi masing-masing bisa bercerita dari awal sampai akhir, mulai dari lapisan paling tua sampai paling mudanya. Ya, jadi nanti sebenarnya kalau teman-teman itu bisa lihat ada proyek geopark, bukan proyek sih, di kita sudah mulai seksi nih isu geopark nih. Geopark ini adalah upaya memuliakan bumi. Jadi bumi yang ada di kita itu kita lestarikan seperti apa? Itu dengan membuat geotrail. Nanti geotrail itu nyambung dengan cerita-cerita yang ada di situ. Misalkan kita mau dari tua ke muda, berarti kita dari sini ke arah Liang Bua. Atau kita mau ngambil yang aku mau menyelam di dasar samudra. Menyelam itu kan istilahnya kita kalau menyelam di dasar samudra sekarang kan kita lihat terumbu karang. Terumbu karang itu ada di formasi Bari yang notabene batu gamping atau wehekang. Jadi kita bisa lihat seperti itu. Atau kita mau caving yang bagus di mana itu. Kita bisa tentukan mana pilihan-pilihan itu. Jadi nanti wisatawan itu punya berbagai alternatif. Aku seneng yang wisata gua, aku senengnya yang wisata air terjun karena aku bisa berenang-berenang. Aku senengnya wisata yang trekking, naik gunung di Sanonggoang, kita main di air panas gitu kan. Jadi banyak pilihan sebenarnya. Kalau itu bisa kita kembangkan, kita kemas, wisatawan itu di sini tidak akan cuma sehari 2 hari, mereka mesti akan ternyata ada tempat lain, ternyata ada tempat lain yang bisa harus kita kunjungin, dan ternyata waktu di sini udah habis, besok deh tahun depan aku kesini lagi, mencoba destinasi lain. Jadi tidak hanya selama ini kan kita taunya hanya Manggarai atau Manggarai Barat atau Labuan Bajo itu kita turun sebagai tempat transit istilahnya Labuan Bajo, kemudian mereka nyebrang ke Komodo gitu kan. Sedangkan kalau dengan kita bisa mengemas semua geotrail ini, kita bisa memberikan alternatif lain bahwa tidak hanya wisata Komodo yang kita tawarkan ketika wisatawan itu turun ke Labuan Bajo. Mereka juga bisa wisata mulai dari hutan yang beliling, mulai dari culture-nya yaitu ada desa adat, kemudian juga ada air terjun segala macam gitu kan. Dan saya kira itu sangat menarik gitu. Jadi wisatawan itu tidak hanya saya mau ke Komodo habis itu pulang gitu kan, tapi mereka juga bisa saya habis dari Komodo saya mau kemana nih di Labuan Bajo gitu. Baik, mungkin itu saja Pak Aris. Terima kasih atas wawancara singkat kita hari ini. Oke, iya baik. Kita sampai ketemu lagi. Selamat menikmati perjalanan bersama kami untuk explore Flores lebih jauh lagi. Bye.